Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya kelas 9 untuk pelajaran jam kedua adalah pelajaran matematika, gitu kan? Ya. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillah. Ya, berdoa selesai. Ya. Anak-anakku semuanya untuk hari ini nanti Pak Yanto menyampaikan materi masih bangun ruang sisi lengkung. Ya, materinya itu sub yang kedua atau sub yang B yaitu nanti bangun ruang sisi lengkung kerucut, gitu ya. Ya, tujuannya apa untuk belajar hari ini? Nanti kamu memahami apa artinya kerucut, kemudian volumenya apa, kemudian juga bisa menentukan luasnya kerucut. Yang terakhir nanti kamu bisa menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata tentang bangun kerucut. Ini tujuannya kita belajar untuk hari ini, gitu ya. Ya. Marilah kita lihat, ya kita lihat materinya tentang kerucut. Kemarin sudah disampaikan atau tadi pagi, ya tadi pagi Pak Yanto sudah ngirim ke grup materi tentang kerucut. Ya, kalau dibaca-baca, dilihat sepintas, kamu sebenarnya sudah paham, gitu kan? Sudah pernah mempelajari, gitu kan? Kerucut, kerucut tadi apa? Ya, ini kebetulan Pak Yanto bawa. Ya, nih. Pak Yanto bawa apa ini? Bawa apa? Caping, gitu kan? Ya, ternyata caping ini bentuknya apa? Kerucut. Ya. Cirinya apa ini loh? Lancip, gitu kan? Lancip. Ya, ada lancip, ada puncaknya. Lancip. Ya. Kamu telah belajar ya bangun yang lancip pada waktu kelas 8. Itu apa dulu? Apa? Bangun ruang yang bentuknya lancip pada waktu kelas 8. Apa? Limas. Ya, limas, lincip gitu kan? Pak Hendra dulu. Kalau limas oh berarti lancip berarti kan ini lancip. Ya. Kalau limas waktu kamu kelas 8 itu alasnya bukan lingkaran, tapi ada yang bentuknya apa? Segi 4, namanya limas segi 4, alasnya segitiga. Berarti apa? 5 segi 3. Berarti kalau Pak Yanto bawa sekarang ini namanya limas. Betul atau salah? Betul, boleh. Ini namanya limas, gitu kan? Cuma alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran. Ya, berarti Pak itu namanya limas. Betul apa salah? Betul, boleh, gitu kan? Cuma ditambah keterangan lagi, limas yang alasnya lingkaran itu namanya kerucut, gitu ya. Oke, berarti kalau kamu menemukan ya bentuknya yang seperti ini, ada orang mengatakan oh itu namanya limas, nggak usah disalahkan, boleh, nggak masalah, itu limas betul, karena lancip kan ya, cuma alasnya berbentuk lingkaran, gitu ya. Oke, jadi sudah punya gambaran tentang kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Ya. Oke, sudah masuk ke materi. Boleh, sana. Oke, sekarang. Ya. Kerucut. Ya, kerucut kan bentuknya seperti ini ya. Tadi gambarannya seperti caping tadi. Ya. Ya. Cirinya dulu, ciri-ciri kerucut. Ya. Kalau caping tadi dibuat sket oleh Pak Yanto bentuknya seperti ini nih. Ya. Bawahnya bentuknya lingkaran, gitu kan? Gambar samping ada garis lurus, BC, garis BC. Ini namanya
garis pelukis. Garis pelukis biasanya simbolnya S kecil. S kecil. Ya. Kemudian nanti ada OC. OC berarti dari ujung atas sampai bawah ini. Ya. Namanya tingginya kerucut. OC namanya tingginya kerucut. CB namanya garis pelukisnya. Sedangkan AB namanya diameter. Kalau OB berarti setengahnya diameter namanya jari. Gitu ya. Ya. Kemudian sebelum kita membahas ke volume, kita lihat dulu cirinya kerucut. Kerucut itu adalah bangun ruang yang bentuknya limas, ya kan? Limas, lincip, gitu kan? Cirinya kan ada lincipnya ini, lincip. Yang alasnya berbentuk lingkaran, gitu ya. Jadi kalau ditanya kerucut itu apa? Bangun ruang berbentuk limas yang alasnya adalah lingkaran. Kemudian ya, kerucut memiliki berapa sisi? Ternyata memiliki 2 sisi. Ya, 2 sisi berarti muka, gitu kan? Kalau dilihat dari bawah bentuknya lingkaran, dilihat dari depan atau samping nanti bentuknya segitiga. Berarti kalau ditanya kerucut memiliki 2 sisi. Dari bawah bentuknya lingkaran, dari samping nanti bentuknya segitiga. Berarti sisinya bentuknya lingkaran dan segitiga. Kemudian kerucut memiliki berapa rusuk? Hanya 1 rusuk. Yang mana rusuknya? Yang bawah ini loh. Rusuk itu kan kerangkanya. Jadi kalau kamu membuat lingkaran 1 dari kawat, kamu nanti sudah bisa membuat kerucut. Ya, berarti rusuknya hanya 1. Ini bentuknya lingkaran yang bawah. Kemudian ya, jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut. Kerucut ini kalau Pak Yanto nanti buka dipotong, gitu kan? Dipotong. Ya. Nanti kalau dibuka nanti jaring-jaringnya kerucut nanti akan berbentuk juring lingkaran sama yang bawah nanti bentuknya lingkaran. Ya. Ya. Ini langsung dulu ya. Nih, ini maksudnya tadi. Kalau ini tak buka dipotong, gitu kan? Kemudian kamu buka, nanti bentuknya ini. Nah, bentuknya ini juring lingkaran yang atas kan juring ini. Ya, bagian dari lingkaran yang bawah adalah lingkaran alasnya. Berarti selimutnya bentuknya juring, sedangkan alasnya berbentuk lingkaran. Itu namanya jaring-jaring kerucut. Kembali. Itu ya. Jadi kalau ditanya cirinya kerucut apa? Kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki 2 sisi. Alas berbentuk lingkaran, samping bentuknya segitiga. Kemudian kerucut hanya memiliki 1 rusuk yang bawah bentuknya lingkaran ini. Kemudian jaring-jaring kerucut kalau dibuka, dibuat jaring-jaring, kerucutnya terdiri dari juring lingkaran dan 1 lingkaran. Itu ya, itu cirinya kerucut. Ya, kita lanjutkan. Ya. Untuk volume kerucut. Volume kerucut. Volume kerucut, ya. Pak Yanto ingatkan lagi, tadi kerucut itu sama saja dengan limas, gitu kan? Ya. Diingatkan lagi saat kamu di kelas 8, volume limas, ya. Kalau Pak Yanto ingatnya kalau lincip itu biasanya pakai sepertiga, gitu kan dulu? Ya. Jadi volume limas, lincip. Oh berarti sepertiga kali luas alas kali tingginya. Sepertiga kalikan luas alasnya kalikan tinggi. Itu adalah volume
limas. Ya. Saat di kelas 8, limas alasnya segitiga, ya berarti luas alasnya berarti luas segitiga alasnya, gitu kan? Alasnya berbentuk trapesium. Oh, berarti luasnya adalah luas trapesium, luas alasnya. Gitu ya. Karena kerucut alasnya lingkaran, maka luasnya adalah luas alasnya PR kuadrat. Karena luas lingkaran adalah PR kuadrat. Berarti volume kerucut adalah sepertiga dikali PR kuadrat kalikan tinggi. Gitu ya. Kalau memakai jari-jari. Ya. Kalau kalian memakai nanti luas lingkarannya memakai diameter, berarti kamu harus tahu luas lingkaran yang memakai diameter. Berarti apa? 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Gitu kan? Ini kalau memakai diameter. Ya. Sehingga 1/3 dikali 1/4. 1/3 dikali 1/4. Hasilnya 1/12 kali Pi kalikan D kuadrat kalikan T. Ya. Gitu ya. Jadi volume kerucut kamu harus masih ingat volume limas. Sepertiga luas alas kali tinggi. Cuma alasnya berbentuk lingkaran. Setelah tahu alasnya lingkaran, kamu harus ingat juga luas lingkaran apa? OPR kuadrat kalau pakai jari-jari. 1/4 PD kuadrat kalau memakai diameter. Oke? Ya, berarti volume kerucut kalau memakai jari-jari berarti 1/3 PR kuadrat tinggi. Kalau memakai diameter berarti 1/12 kali PD kuadrat tinggi. Itu ya. Ini adalah volume kerucut. Ya. Ya. Sekarang contoh persoalannya. Sebuah benda berbentuk kerucut berdiameter 14 cm dan tingginya 24 cm. Diameternya 14, tingginya 24. Yang mau ditanyakan volume benda tersebut berapa, ya kan? Oke. Diketahui diameter atau D, gitu kan? Sama dengan 14 cm. Atau boleh kalau kamu buat menjadi jari-jari berarti jari-jari atau R-nya adalah 7 cm. Sedangkan tinggi atau T-nya adalah 24 cm. Yang mau ditanyakan volume benda tersebut. Oke, mari kita bareng-bareng. Ya. Ya. Jawab. Ya. Sehingga volume benda sama dengan ya. Walaupun yang diketahui tadi diameter, gitu kan? Tapi Pak Yanto kepengen menghitungnya memakai jari-jari, boleh enggak? Boleh juga. Yang penting jari-jarinya adalah setengah diameter, gitu ya. 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 Pak Yanto memakai 1/3 PR kuadrat tinggi. 1/3 PR kuadrat tinggi. Berarti 1/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya kan setengah diameter. Tadi berarti 7 kali 7 tingginya 24. Gitu? Ya, berikutnya 1 kali. 1 dari mana? Ini 1/3 dikali 24. 1/3 kali 24. Berarti 24 dibagi 3. Berarti kan 8 ini. Gitu ya. Kali 22 kali 7. 22/7 dikali 7. 7-nya Pak Yanto coret ini. Ya. 7-nya Pak Yanto coret. Berarti hasilnya jadi 1
dikali 22 dikali 7 dikali 8. Itu ya. 22 kali 7 berarti 154 dikalikan 8. Berarti hasilnya 1232 cm kubik. 1232 cm kubik. Gitu. Ini masalah volume kerucut. Ya. Permasalahan volume kerucut nanti akan dikembangkan. Kalau yang dicari tingginya berapa, diketahui volumenya, gitu kan? Ya berarti otomatis apa? Tinggi sama dengan volumenya dibagi 1/3 kali PR kuadrat. Gitu ya. Kalau yang dicari tingginya. Kalau yang dicari berapakah jari-jarinya? Ya berarti pakai ya yang dicari R-nya. Berarti R kuadrat sama dengan ruas kiri kan volume. Berarti volumenya dibagi 1/3 kalikan P kalikan T. Atau volume dibagi 1/3 pi T. Gitu kan? Itu kalau mencari R-nya. Ya. Jadi persoalan volume kerucut bukan hanya mencari volume terus, bukan. Ya. Gitu ya. Bisa nanti yang dicari diketahui volumenya. Tentukan tingginya, bisa. Ya kan? Diketahui volumenya. Ditanya jari-jarinya berapa. Bisa juga. Ya. Gitu ya. Yang penting volumenya berapa, sini diselesaikan. Yang mau dicari T-nya berarti sini masih ada T-nya. T-nya belum ada angkanya, belum diganti angka. Jadi nanti hasil akhir volumenya dikalikan, dibagi ya, volumenya dibagi. Nanti yang tersisa adalah T-nya sama dengan volume dibagi berapa. Ya. Begitu untuk volume. Ya. Semoga paham. Ya, yang penting kamu ingat volume kerucut tadi pakai diameter atau pakai jari-jari harus tahu bedanya. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Sekarang luas kerucut. Luas kerucut. Luas kerucut. Ya. Kerucut tadi kalau masih sekat kerucut tadi, yang miring atau bisi namanya garis pelukis. Biasanya simbolnya S. Simbolnya S. Kemudian tingginya. Tingginya sebenarnya tadi kan CO ya. Kalau di sini ternyata AC. AC berarti tingginya. Nah, AB di sini adalah jari-jari. Gitu ya, jari-jarinya. Ini garis pelukisnya, ini tingginya, ini jari-jari. Coba sebentar, kamu cermati dulu gambarnya ini. A, B, C. A, B, C. Ternyata membentuk segitiga siku di A. A, B, C. Membentuk segitiga siku di A. Gitu kan? AB-nya R. Garis miringnya atau garis pelukisnya S. Tingginya T. Ya. Kalau kepingin mencari, kalau diketahui tinggi, diketahui jari-jari, berapakah S-nya? Berarti kamu harus mencari S-nya atau sisi miring. Berarti pakai teorema Pythagoras, gitu kan dulu? Ada segitiga, siku-siku ABC. Miringnya S, sisi siku-sikunya T sama R. Maka S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, gitu kan? Teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan T kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau nanti yang ditanyakan berapakah tingginya? Berapakah tingginya? Berarti kamu harus nyari T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat, gitu kan? Kalau yang dicari R-nya, berapakah R-nya?
T-nya diketahui, S-nya diketahui. Ya berarti R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Gitu ya. Ya, namanya teorema Pythagoras. Ini soal pun biasanya seperti itu. Kamu disuruh mencari volume, tidak langsung tingginya ada, jari-jarinya ada, tidak. Biasanya ada garis pelukisnya, ada tingginya, kerucut. Kamu disuruh nyari R-nya, gitu kan? Baru kamu nanti mencari volumenya kerucut. Ya. Sebuah kerucut diketahui S-nya 10 cm, tingginya 8 cm. Berapakah volumenya? Gitu kan? Oh, berarti saya harus cari dulu R-nya. Memakai apa? Teorema Pythagoras. R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Nanti akan ketemu R-nya. Ketemu R-nya baru mencari volume kerucutnya. Begitu ya. Berarti tidak langsung. Tadi contohnya Pak Ento kan langsung. Tingginya ada, jari-jarinya ada. Ya. Nanti kalau ada soal, S-nya ada, tingginya ada, berarti kamu harus nyari jari-jarinya. Oke. Pakai teorema Pythagoras. Oke, sekarang lanjut. Luas kerucut. Luas kerucut. Untuk mengetahui luas permukaan kerucut, gitu kan? Kamu harus bisa menghitung luasnya alas kerucut. Tadi kalau dibuka kan membentuk jaring-jaring, gitu kan? Selimutnya, ya, selimutnya kalau dibuka ternyata bentuknya juring lingkaran. Sedangkan yang alasnya adalah lingkaran. Biasanya namanya lingkaran alas atau luas alas kalau mau dicari. Ya. Oke. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Cara mencarinya apa nanti? Tolong nanti dibuka. Di buku paket kalian ada. Gitu kan? Luas selimut kerucut. Cara mencarinya seperti apa? Tugasnya nanti ya. Ya. Tugasnya mandiri hanya kamu membaca, mempelajari, gitu kan? Tugas mandirinya hanya nanti tolong kamu baca, kamu pelajari, mencari luas selimutnya itu bagaimana kok ketemu nanti kok Pi dikali R kalikan S. Tolong nanti ya. Nanti tunjukkan sama Pak Yanto. Ya. Ya, kamu baca, kamu tulis lagi di buku cara mencari luas selimut kerucut. Boleh mencari dari buku lain silakan, dari internet silakan. Mencari luas selimut kerucut gitu. Ya, silakan nanti tulis, difoto sebagai tugas mandirinya. Ya. Luas selimut kerucut, ya kawan, kalau kamu nanti membaca referensi, nanti kamu ketemukan luas selimutnya nanti Pi dikalikan R kalikan S. S tadi apa? Garis pelukisnya, garis yang miring ini. Namanya garis pelukis. Berarti luas selimutnya adalah Pi kalikan R kalikan S. Itu ya. Cuma kalau kamu tanya, Pak Yanto, luas selimut kok bisa PRS? Makanya Pak Yanto tadi, tolong untuk tugas mandirinya kalian membaca. Cari referensi. Ya, nanti ditulis lagi di buku, kamu foto. Ya, kirimkan Pak Yanto. Ternyata kamu bisa mencari referensi, kalau bisa memahami sekalian. Oh, ternyata luas selimutnya itu adalah Pi kali R kali S. Dan memahami langkah menemukannya. Kalau tidak ya besok Pak Yanto jelaskan setelah kamu mengumpulkan. Gitu ya. Ya. Terus, luas alas. Alas kan berbentuk lingkaran. Ya, otomatis adalah luas lingkaran. Luas lingkaran pakai diameter Pi R kuadrat. Pakai jari-jari Pi R kuadrat.
pakai diameter berarti 1/4 pi d kuadrat, gitu ya. Oke. Jadi luasnya kerucut tertutup, luas selimut tertutup. Ya. Nanti kalau ada persoalan, tentukan luas kerucutnya. Ya. Kalau tidak ada keterangan terbuka ya berarti itu namanya kerucut tertutup, gitu ya. Ya. Beda lagi nanti kalau ada persoalan, kamu kepingin membuat topi berbentuk kerucut. Ya. Topi bentuknya kerucut. Otomatis bawahnya tidak ada. Wong namanya topi kan mau dipasang di kepala, gitu kan? Otomatis bawahnya tidak ada. Berarti kalau ditanya luasnya topi berapa, gitu kan? Berarti kamu hanya mencari luas selimutnya saja karena tanpa alas. Mudeng ya? Ya. Seperti Pak Yanto tadi bawa caping, bawahnya kan tidak ada. Itu namanya kerucut yang terbuka. Berarti kalau kamu kepingin mengecat permukaan caping tadi, berarti kamu hanya mencari luasnya selimutnya. Gitu ya. Ya. Beda. Kalau kamu memiliki misalnya bandul, gitu kan? Bandul apa ya? Liontin apa-apa, gitu kan? Biasanya itu berbentuk benda padat. Berarti kerucutnya ada bawahnya, ada alasnya, gitu kan? Berarti namanya kerucut tertutup. Sehingga kalau dicari luasnya adalah luas alas ditambahi luas selimutnya. Luas alasnya apa? Pi R kuadrat. Sedangkan luas selimutnya apa tadi? Pi kali R kali S. Gitu ya. Berarti luas kerucut yang tertutup ya, adalah Pi R kuadrat ditambah Pi R S. Ini ada Pi, sini ada P. Ini ada R. R kuadrat kan R kali R. Sini ada R kali S, berarti yang sama R-nya. Berarti yang sama adalah Pi sama R, gitu kan? Difaktorkan jadi Pi R dikali R tambah S. Ya, ini hanya untuk mengingat, untuk apa, mempersingkat. Berarti luas kerucut adalah Pi R dikali R tambah S. R kali R tambah S. Itu adalah luas kerucut yang tertutup. Itu ya. Kalau terbuka berarti hanya mencari luas selimutnya saja. Berarti hanya Pi kalikan R kalikan S. Itu ya. Ya. Paham ya? Ya. Ya. Biasanya nanti yang diketahui tinggi sama jari-jari. Biasanya. Ya. Tingginya tahu, jari-jarinya tahu. Tapi kok yang ditanyakan luas selimutnya. Oh, berarti saya harus mencari S-nya. S-nya memakai apa tadi menghitungnya? Pakai teorema Pythagoras. Apa tadi? S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Karena S adalah yang sisi miringnya. Gitu ya. Oke. Ya. Sekarang persoalannya. Ya. Sekarang persoalannya. Ya. Sebuah bandul berbentuk kerucut berdiameter 14 cm, sedangkan tingginya 24. Diameternya 14 cm, tingginya 24 cm. Tentukan seluruh permukaan bandul tersebut. Nah, ini di sini ada bandul. Bandul beda dengan bentuknya caping loh ya. Caping tadi bawahnya terbuka. Tapi kalau bandul berarti berbentuk benda padat. Berarti bawahnya ada alasnya, gitu kan? Ya, berarti ini namanya nanti kerucut yang tertutup.
Ya. Oke, diketahui diameternya atau D-nya 14 cm, jari-jari atau R-nya 7 cm, sedangkan tingginya 24 cm, gitu kan? Ya. Diameter 14 atau jari-jari 7, tinggi 24. Yang mau ditanyakan luas permukaan bandul tersebut. Luas permukaan bandul tersebut berarti luas seluruhnya. Ya. Luas kerucut tadi apa? Ya. P kali R kali R tambah S, gitu kan? R-nya sudah ada. Ya, R-nya sudah ada tadi. R-nya berapa tadi? 7 cm, gitu kan? Tapi ternyata S-nya yang miring tidak ada karena yang diketahui tinggi sama R-nya. Berarti nanti kalian harus mencari S-nya terlebih dahulu. Ya. Berarti sudah ada R-nya, ya kan? Sudah ada tingginya. Berarti saya harus mencari S-nya terlebih dahulu untuk mencari luas permukaan bandul tersebut. Ya, oke, ya. Jawab. Ya, kita jawab bareng-bareng. Ya. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Tingginya 24 kuadrat jadinya. R-nya 7 berarti 7 kuadrat. 24 kuadrat 576. 7 kuadrat 49. Ya. Sehingga kalau kalian jumlah berarti S kuadrat sama dengan 625. 625. Sehingga S-nya adalah akar 625. Ini akar ya. Ya, kebetulan Pak Intan nulisnya tidak diperpanjang. Akar 625. Berarti berapa kali berapa hasilnya 625? Oh, berarti 25. Gitu kan? 25 kali 25. Hasilnya 625. Oh, berarti S-nya 25 cm. Garis pelukisnya 25 cm. Sudah ketemu S-nya, berarti kita sudah bisa menghitung luasnya tabung. Ya. Luas tabung sama dengan PR kali R tambah S. PR kali R tambah S. Berarti 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 tambah 25. Ya. 22/7 kali 7. 7-nya Pak Yanto coret ya. Pak Yanto coret 7-nya. Berarti tinggal 22 dikali 32. Sehingga hasilnya 704 cm persegi. Karena luas. Hati-hati ya. Ya, harus ada satuannya. Berarti luasnya 704 cm persegi. Nah, ini adalah mencari luas tabung. Ya. Pakai rumus ini sebabnya tabungnya tertutup, gitu ya. Oke, ya. Pak Yanto sudah sampai ke luas, contoh sudah. Semoga apa yang disampaikan Pak Yanto paham. Jadi kesimpulan hari ini kalian ya bisa memahami apa yang dimaksud kerucut. Gitu kan tadi? Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Gitu ya. Terus tadi sudah sampai ke volume. Volume kerucut sama saja dengan volume limas, lincip. Gitu kan? Berarti memakai sepertiga PR kuadrat tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran. Kalau memakai jari-jari sepertiga PR kuadrat tinggi.
Kalau memakai diameter tadi gimana? 1/3 kali 1/4 pi d kuadrat tinggi atau 1/12 dikali pi d kuadrat tinggi. Oke. Kemudian mencari luasnya. Luas kerucut. Ya, luas kerucut. Ada tinggi, ada jari-jari, ada garis pelukis. Biasanya sering digunakan itu kan ada T, ada R, ada S. S adalah garis pelukis yang miring, gitu kan? Menghitungnya berarti menggunakan teorema Pitagoras. Diingatkan Pak Yanto, teorema Pitagoras jangan sampai lupa, gitu kan? Yang paling panjang berarti sisi terpanjangnya. Biasa kamu sebutnya sisi miring, gitu kan? Ya, bisa ya. Kemudian luas kerucut. Kalau memang kerucutnya terbuka, berarti kamu hanya mencari luas selimutnya saja. Ya, luas selimut apa tadi? Pi kali R kali S, gitu ya. Ya. Kalau kerucutnya tertutup, berarti ditambahi dengan alasnya. Jadi tambahi dengan luas lingkaran pi R kuadrat. Sehingga lebih singkat, luas tabung adalah pi kali R dikali R tambah S. Begitu ya. Oke. Ya, itu kesimpulannya untuk materi hari ini masalah bangun ruang sisi lengkung berbentuk kerucut. Ya, kerucut lancip gitu ya, diingat-ingat. Bentuknya ada lincipnya. Berarti biasanya memakai 1/3, luas salah sekali, tinggi. Begitu anak-anakku semuanya. Untuk materi hari ini yang bisa Pak Yanto sampaikan dan juga Bu Wid sampaikan. Semoga apa yang Pak Yanto sampaikan hari ini kalian bisa memahami. Ya. Kalaupun nanti kurang jelas, silakan nanti lihat lagi di YouTube-nya. Ya Mas Haris ya. Di YouTube bisa kamu lihat lagi sambil dipelajari lagi, sambil mendengarkan gitu kan. Sambil orator dan sebagainya. Dibuka-buka lagi untuk kegiatan di rumah gitu ya. Insya Allah kita fasilitasnya kan ada kan. Yang tidak bisa ikut, bisa kan sebenarnya ikut, ini namanya absen, berarti keaktifan gitu kan. Tolong ya, namanya keaktifan ya. Karena belum tentu walaupun kamu jaga nanti pakai YouTube. Kadang-kadang kamu kalau setelah itu sudah lupa gitu kan, sudah tertumpuk-tumpuk akhirnya tidak buka, tidak mempelajari lagi gitu kan, rugi sendiri. Makanya kalau ada kesempatan bisa ngikuti Zoom ya ikuti saja gitu ya. Ya, enggak usah ada apa ya. Nanti saja lihat YouTube-nya dan sebagainya, enggak usah. Hari ini adalah jadwal Zoom, saya ikut Zoom. Karena ini nanti terhitung keaktifan kalian. Gitu ya. Oke. Pak Yanto akhiri untuk kegiatan hari ini. Ya, kurang lebihnya Pak Yanto mohon maaf. Ya. Ya, Pak Yanto cukupkan sekian. Yang penting kalian tetap semangat, tetap jaga kondisi. Walaupun ini ada ketentuan lagi, 2 minggu lagi kalian tetap pembelajaran daring lagi, diperpanjang lagi. Ya, jadi ya moga-moga lah nanti tidak sampai selesai kamu belum masuk. Insya Allah beberapa minggu ke depan kalian bisa berkunjung ke sekolah lah ya. Ya. Jangan sampai setahun kok baru masuk ke sekolah berapa kali kemarin ya. Ya, moga-moga kita nanti masih bisa ketemu di sekolahan walaupun hanya beberapa bulan atau beberapa minggu. Gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kondisinya, gitu kan? Ya. Jaga pola makannya, terus olahraga, ya gitu. Yang penting beraktivitas, jangan tidur dan makan saja. Itu ya. Ya, sekian dari Pak Yanto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat semuanya ya.
Ya, Mas. Mundur Pak Yanto? Mundur Pak tadi. Iya tadi mundur tapi 80 menit. ya anu apa Mas ya 70 baru berapa? 8, 9,